Ada satu penyakit batin yang sering kita anggap sepele. Bukan kanker, bukan virus. Penyakit itu lebih licik, lebih halus, dan lebih mematikan. Namanya membanding. Hati yang sibuk membanding tak pernah benar-benar merasakan cukup. Ia selalu lapar, meski makanan ada di depan mata. Ia selalu haus, meski gelas sudah penuh. Ia selalu merasa kalah, meski sebenarnya tak ada lomba. Pernahkah kamu merasakannya saat melihat temanmu melaju dengan mobil baru, lalu dadamu terasa sempit saat mendengar kerabatmu naik jabatan, sementara kamu masih berkutat di tempat yang sama, lalu hatimu panas, atau saat membuka media sosial, melihat orang-orang berlibur lalu muncul bisikan, "Kenapa hidupku begini-begini saja?" Itulah racun membanding, racun yang membuat kita buta terhadap nikmat yang sudah ada, dan menjauhkan kita dari keberlimpahan. Allah sudah mengingatkan, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 32. Ayat ini adalah tamparan halus. Hidup bukan soal siapa yang lebih banyak. Hidup adalah soal siapa yang lebih ridha. 1. Ilusi yang membutakan. Membanding lahir dari ilusi. Kita melihat potongan kecil dari hidup orang lain, lalu menganggapnya sebagai keseluruhan. Kita melihat senyum di foto, tapi tak tahu ada air mata di baliknya. Kita melihat mobil mewah, tapi tak tahu ada cicilan yang mencekik. Kita melihat rumah megah, tapi tak tahu ada kehampaan di dalamnya. Media sosial adalah panggung ilusi terbesar, tempat orang menampilkan highlight hidup mereka, sementara kita diam-diam merasa rendah karena membandingkannya dengan behind the scene hidup kita sendiri. Bukankah itu konyol, membanding babak penuh drama hidup kita dengan trailer singkat hidup orang lain? Tasawuf mengajarkan dunia ini hanyalah fata morgana. Orang yang terjebak padanya akan terus berlari, mengejar bayangan, merasa haus, padahal sebenarnya ia sedang dikelilingi air. 2. Membanding sama dengan menolak takdir. Saat kita sibuk membanding, sebenarnya kita sedang menggugat Allah. Dalam hati kita berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau beri dia lebih? Kenapa bukan aku?" Padahal Allah adalah Al-Adl, Maha Adil. Ibnu Qayyim pernah berkata, ridha terhadap takdir adalah pintu terbesar menuju ketenangan hati. Maka sebaliknya, menolak takdir lewat membanding adalah pintu tercepat menuju kegelisahan. Keberlimpahan tak mungkin turun ke hati yang penuh penolakan, karena keberlimpahan bukan soal angka, tapi dia adalah rasa cukup. 3. Psikologi membanding. Dalam psikologi ini disebut social comparison. Ada dua jenis. Upward comparison, membanding ke atas, melihat orang lebih kaya, lebih sukses, lalu kita merasa minder. Downward comparison, membanding ke bawah, melihat orang lebih susah, lalu kita merasa lebih baik, tapi diam-diam melahirkan kesombongan halus. Kedua-duanya berbahaya jika tidak diarahkan dengan benar. Islam punya resep yang indah. Untuk urusan dunia, lihatlah orang di bawahmu agar kamu bersyukur. Untuk urusan akhirat, lihatlah orang di atasmu agar kamu termotivasi. Sederhana, tapi menyembuhkan. 4. Hati sebagai magnet rezeki. Bayangkan hati sebagai magnet. Jika ia bergetar dengan syukur, magnet itu kuat. Ia menarik rezeki, keberkahan, dan ketenangan. Tapi jika ia bergetar dengan iri, dengan membanding, magnet itu melemah. Yang datang bukan keberlimpahan, yang datang justru keresahan, utang, dan kesempitan. Rasulullah bersabda, bukanlah kaya itu karena banyak harta. Kaya itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Jalan praktis melepaskan membanding. Bagaimana caranya berhenti dari racun ini? 1. Latih syukur harian. Sebelum tidur, tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri. 2. Kurangi racun media sosial. Jangan biarkan algoritma mencuri suasana hatimu. 3. Doakan orang yang membuatmu iri. Ubah racun jadi doa. Ya Allah, berkahilah dia, dan berikan aku jalan terbaik untukku. 4. Kenali perjalanan unikmu. Hidupmu bukan copy-paste orang lain. Allah punya skenario khusus untukmu. 5. Zikir. Zikir bukan mantra ajaib, tapi riset hati, mengembalikan frekuensi ketenang dan ridha. 6. Kisah tukang ojek. Ada seorang tukang ojek. Setiap hari ia melihat pengusaha kaya lewat dengan mobil mewah. Dalam hatinya ia sering berkata, "Mengapa aku hanya begini?" Hingga suatu hari, ia menjemput penumpang yang bercerita. Pengusaha itu memang kaya,
tapi keluarganya hancur. Istrinya menggugat cerai, anak-anaknya tak peduli. Tukang ojek itu pulang, di rumah anak-anaknya berlari menyambut. Istrinya menyajikan makan malam sederhana. Mereka tertawa bersama. Saat itu ia sadar, mungkin Allah tak memberiku mobil mewah, tapi Allah memberiku keluarga yang hangat. Hari itu dia berhenti membanding, dan anehnya rezekinya makin lancar, karena hatinya mulai ringan. 7. Qanaah, kunci keberlimpahan. Tasawuf mengenal satu istilah indah, qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Qanaah bukan berarti berhenti berusaha. Qanaah adalah tetap berjuang, tapi hati kita tenang, tidak iri, tidak gelisah, tidak menggugat. Seperti petani yang menanam, ia tetap mencangkul, tetap menyiram, tapi ia tak iri pada ladang orang lain. Ia percaya, apa yang tumbuh di ladangnya adalah takdir terbaik untuknya. 8. Neuroscience membanding. Sains pun bicara hal yang sama. Saat kita membanding, otak memicu hormon stres kortisol. Semakin sering iri, semakin tinggi kortisol, imun melemah, tubuh mudah sakit. Sebaliknya saat kita bersyukur, otak melepaskan dopamin dan serotonin. Hormon bahagia, tubuh lebih sehat, pikiran lebih jernih, hati lebih ringan. Ternyata syukur bukan hanya ibadah, syukur adalah obat. 9. Hidup bukan kompetisi. Hidup ini bukan lomba. Rezeki orang lain tidak mengurangi rezekimu. Takdir orang lain tidak merampas takdirmu. Allah Maha Luas. Rahmatnya tak berbatas. Mungkin kamu masih menyicil motor, sementara temanmu sudah beli mobil. Itu bukan berarti Allah pilih kasih. Itu berarti Allah sedang mendidikmu lewat jalur yang berbeda. Saudaraku, keberlimpahan tidak datang ke hati yang sibuk membanding. Karena membanding hanya akan membuatmu buta terhadap nikmat yang sudah ada. Mungkin yang perlu kita lakukan bukan mengejar lebih banyak, tapi menyadari apa yang sudah cukup. Karena begitu kesadaran itu hadir, pintu keberlimpahan akan terbuka perlahan. Maka aku ingin bertanya padamu malam ini, seberapa sering hatimu sibuk membanding? Dan apa yang sebenarnya kamu cari dari semua perbandingan itu? Ya Allah, lepaskan hatiku dari belenggu iri. Bersihkan jiwaku dari racun membanding. Tumbuhkan dalam dadaku rasa cukup. Kuatkan langkahku di jalanmu. Jadikan syukurku cahaya. Jadikan ridhamu rumah bagi hatiku, dan biarkan aku menemukan keberlimpahan, bukan di luar sana, tapi di dalam diriku, bersamamu. Nafas baru, tempat kita belajar bernapas lebih dalam, melihat hidup lebih jernih, dan menemukan keberlimpahan yang sesungguhnya. Hati yang merasa cukup,